Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu tantangan paling berat di dunia bisnis. Gimana caranya menciptakan pertumbuhan baru yang benar-benar menguntungkan. Coba kita lihat data yang jujur aja cukup bikin kaget. Riset itu nunjukin kalau ternyata cuma sekitar 1 dari 10 perusahaan yang bisa terus-terusan tumbuh dan ngasih keuntungan di atas rata-rata buat para pemegang sahamnya. Cuma 1 dari 10. Nah, ini nih yang bikin pusing. Para eksekutif itu kayak kejepit. Di satu sisi, pasar nuntut mereka buat terus tumbuh, dan tumbuh. Tapi di sisi lain, gimana caranya? Salah langkah sedikit aja, ngejar pertumbuhan dengan cara yang keliru, akibatnya bisa lebih parah daripada nggak tumbuh sama sekali. Inilah yang kita sebut perangkap pertumbuhan. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Konsekuensinya di dunia nyata itu, wah gede banget. Seringkali diukur dalam miliaran dolar. Contoh paling gampangnya, lihat aja AT&T di tahun 90-an. Cuma dalam 1 dekade, mereka itu buang-buang duit sekitar 50 miliar dolar. Semuanya gara-gara maksa masuk ke pasar baru buat ngejar pertumbuhan. Hasilnya, nilai perusahaan buat pemegang saham malah hancur lebur. Terus, gimana dong caranya biar kita bisa lolos dari jebakan ini? Jawabannya itu bukan dengan kerja lebih keras, bukan. Tapi dengan memahami kalau ternyata ada 2 jalur inovasi yang beda banget. Nah, disinilah kuncinya. Inti dari semua ini yang bisa mengubah cara kita main. Kita harus bisa bedain antara sekedar bikin produk jadi lebih bagus dengan menciptakan pasar yang benar-benar baru. Jadi, inovasi berkelanjutan itu intinya bikin produk yang udah bagus jadi makin bagus lagi buat pelanggan setia Anda. Sementara inovasi disruptif, nah ini beda. Dia justru bikin produk jadi lebih simple, lebih murah, dan lebih gampang diakses. Yang menarik adalah, di jalur pertama, pemain lama hampir selalu menang. Tapi di jalur kedua, yang disruptif, justru para pendatang barulah yang punya keuntungan besar. Dan ini contoh klasiknya, keren banget, soal pabrik baja mini. Mereka tuh pinter, nggak langsung lawan raksasanya. Mereka mulai dari bawah, dari pasar yang untungnya paling kecil, yang bahkan nggak dilirik sama pemain besar. Setelah menguasai pasar itu, baru deh mereka pelan-pelan naik kelas, sampai akhirnya bisa merebut pasar utama dan bikin pemain lama kelabakan. Oke, paham soal disrupsi itu satu hal. Tapi, nemuin peluangnya? Nah, itu cerita lain. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Stop, berhenti fokus sama siapa pelanggannya, dan mulai fokus sama pekerjaan apa yang mau mereka selesaikan. Ada kutipan terkenal dari seorang profesor pemasaran, Ted Levitt. Dia bilang, orang itu nggak butuh bor 1/4 inci. Yang mereka butuhin itu lubang 1/4 inci. Ini benar-benar nangkep idenya. Pelanggan itu menyewa produk kita buat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, inilah kerangka berpikir yang kita sebut jobs to be done. Gampangnya gini, kerangka ini mengubah total cara kita melihat inovasi. Kita jadi nggak terlalu pusing sama demografi pelanggan, tapi kita mulai bertanya, sebenarnya pekerjaan apa sih yang lagi coba mereka selesaikan dengan produk kita? Ada cerita menarik nih dari sebuah brand makanan cepat saji yang bingung kenapa penjualan milkshake-nya gitu-gitu aja. Ternyata, setelah diselidiki, milkshake mereka disewa untuk 2 pekerjaan yang beda banget. Pagi hari, orang beli milkshake buat nemenin perjalanan ke kantor yang panjang dan ngebosenin. Tapi sore hari, para ayah yang beli milkshake sebagai hadiah simple buat anak-anak mereka. 2 pekerjaan, 2 kebutuhan yang total berbeda. Wawasan ini ngebuka mata kita ke peluang terbesar, yaitu bersaing melawan non-konsumsi. Maksudnya apa? Artinya, kita menargetkan orang-orang yang saat ini nggak pakai produk apa-apa. Kenapa? Mungkin karena solusi yang ada terlalu mahal, terlalu ribet, atau nggak praktis. Disitulah pasar baru bisa diciptakan. Oke, sekarang kita naik level ya. Strategi yang lebih canggih nih. Inovator sejati itu nggak cuma bikin produk baru, tapi mereka bisa ngelihat kemana arah perputaran uang di industri mereka di masa depan. Coba bayangin. Sharing waktu, produk yang tadinya canggih banget, lama-lama jadi biasa aja, jadi komoditas. Saat itu terjadi, keuntungan nggak lagi ada di perusahaan yang merakit produk jadinya. Keuntungan itu pindah ke perusahaan yang bikin komponen-komponen kritis di dalamnya. Contohnya industri PC, di mana keuntungan pindah dari perakit kayak IBM ke pemasok komponen kayak Intel dan Microsoft. Seperti kata legenda hoki Wayne Gretzky, yang wah ini relevan banget. Meluncurlah ke tempat di mana keping hoki akan berada, bukan di tempat ia telah berada. Kuncinya adalah antisipasi. Kita harus bisa menebak di mana peluang besar berikutnya akan muncul. Oke, bagian terakhir tapi nggak kalah penting. Punya ide cemerlang itu baru setengah jalan loh. Anda juga butuh lingkungan yang mendukung dan yang paling penting, jenis pendanaan yang tepat supaya bisa sukses. Nah, ini semua ujung-ujungnya soal apa yang disebut uang baik versus uang buruk.
Maksudnya apa sih? Gini, inovasi disruptif yang berhasil itu biasanya didanai oleh modal yang sabar nungguin pertumbuhan, tapi nggak sabaran kalau soal keuntungan. Artinya, investornya ngasih waktu buat pasar baru berkembang, tapi juga maksa bisnisnya buat cepat-cepat nemuin model yang bisa menghasilkan profit, tanpa harus jadi raksasa dalam semalam. Jadi, mari kita simpulkan poin-poin kuncinya. Pertama, keluar dari perangkap pertumbuhan dengan berani ambil jalur disruptif. Kedua, fokus ke pekerjaan yang harus diselesaikan, bukan cuma pelanggannya. Ketiga, ciptakan pasar baru dengan mentargetkan non-konsumsi. Keempat, selalu antisipasi kemana profit akan bergeser. Dan terakhir, pastikan Anda didukung oleh uang baik yang sabar untuk tumbuh, tapi nggak sabar untuk untung. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di industri Anda sekarang, kira-kira pekerjaan penting apa yang belum ada solusinya? Yang cuma butuh solusi simpel dan terjangkau untuk membuka pasar baru yang luar biasa besar.